Kang Mus, ya. Kebetulan Kang Musnya lagi ada di sini. Saya bisa ngomong langsung. Ya, ada apa? Rumah saya di belakang situ. Iya, saya tahu. Saya mau nyunatin anak saya. Mau mengundang banyak orang, tapi di rumah saya nggak akan muat. Boleh saya pasang tenda di sini? Boleh, kapan? Besok. Iya boleh. Terima kasih Kang Mus. Sekalian saya mengundang Kang Mus sama rekan-rekan. Terima kasih buat undangannya, saya usahakan datang. Terima kasih Kang Mus. Sama-sama. Berarti besok ada makan-makan ya, Kang? Bukan makan-makannya yang kamu pikirin, tapi nasib kamu di sini. Dari rumah Lili? Dari Saung Lele. Bukan dari rumah Lili. Saung Lele pada larang. Tadi kata Bohim, Kang Gobang kepada larang ke rumah Lili. Siapa yang bilang ke rumah Lili? Tadi saya bilang Kang Gobang kepada larang urusan Lele. Saya salah ya? Salah. Nyari ribut kamu? Udah. Saya dipanggil, Kang. Berdiri semua. Saya dipanggil Kang Bahar. Dia tahu masalah tadi pagi di pasar. Dia tahu. Dia pasti tahu. Karena masalah tadi menyangkut anaknya. Kirani, dia yang kecopetan. Komar, Iya, Kang. 3 hari ini kamu kemana? Saya ke Depok. Nengokin orang tua. Ngasih kabar sama istri saya sakit. Itu bukan alasan kamu bisa pergi seenaknya tanpa izin. Dan sialnya, waktu kamu sebagai penanggung jawab keamanan di sini pergi, di sini ada kejadian. Saya nggak ngasih kabar sama Kang Mus. Soalnya HP saya hilang. Kan bisa pinjem HP istri kamu atau HP orang lain. Saya nggak inget nomor Kang Mus. Kalau kamu pernah kasbon buat beli motor second, beli sepeda, sama buat biaya istri kamu bikin SIM, masih ingat? Masih. Bagus. Kata Kang Bahar, kita sudah nggak pantas mengut iuran keamanan. Karena kita sudah tidak bisa menjamin keamanan. Ini tanggung jawab kalian. Omar, Joni, Iwan, Jupri. Mulai hari ini, jam ini, kalian saya skors. Waduh, Kenapa? kalau saya diskor berarti saya nggak punya pemasukan. Itu bukan urusan saya. Sebelum saya bikin usaha yang serius, yang besar, saya mau coba-coba dulu. Cari partner, orang yang punya kolam. Tapi nggak diurus serius, hasilnya dibagi. Bagi hasil. Iya, bagi hasil itu hasilnya dibagi.
kejadian, siapa yang ada di pasar? Saya sama Iwan. Kamu kemana? Belum datang. Nyesel saya nerima kamu. Gabung lagi tapi gak ada gunanya. Maaf, Kang. Gak usah minta maaf sekarang. Nanti lebaran. Kamu berdua, kenapa sampai kecolongan? Bukan kecolongan, Kang. Kecopetan. Itu juga bukan kami berdua. Teh Kirani, anak Kang Bahar. Maksudnya kecolongan itu kenapa? Bebek ngapain kesini? Bebek mau nanya, kenapa papa kabur? Bukannya kabur, pergi. Kalau pergi nggak bilang-bilang, itu namanya kabur. Buru-buru dipanggil sama Kang Mus. Mana? Kang Busnya nggak ada? Tadi. Udah nggak usah ngebohong. Baru pulang, belum masuk rumah, udah kabur. Pulang! Iya, Bebek. Si Bohim sudah mulai belajar sablon. Udah punya kesempatan ikatan dinas. Di tempat dia belajar. Bisa langsung kerja. Kang Gobang udah mulai mau usaha lele. Saya belum apa-apa. Baru cuma niat aja. Baru punya niat juga udah bagus. Niat itu penting. Awal dari semuanya. Tapi kan gak cukup cuma niat aja. Harus usaha. Nah itu kamu tahu. Mulai usaha dong. Kamu bukannya udah mulai nabung? Udah. Tapi di sini. Nasib kita gimana? Pokoknya, sekali lagi papa pergi nggak bilang-bilang, gak usah pulang sekalian. Udah tuh, Beb. Malu. Hai. Hai. Kok sepi? Udah pulang semua. Kang Komar, Iwan, Jupri. Saya juga harusnya udah pulang. Tapi males. Takut ditanya sama orang rumah. Masih siang kok udah pulang. Emangnya ada apa sih? Kang Komar, Iwan, Jupri, termasuk saya juga diskor sama Kang Mus. Kenapa? Di pasar ada kejadian. Anak Kang Bahar kecopetan. Oh. Wah, kebetulan. Turun. Kiri, kiri, kiri. Turun. Saib nomor teleponnya ganti. Iya, saya minta. Ada perlu? Penting. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Udah sana kalau mau nyopet, naik angkot lagi. Iya, Kang. Ada kabar apa? Komar, Joni, Iwan, dan Jupri diskor Kang Mus. Kenapa? Anaknya Kang Bahar kecopetan di pasar. Jang, Ya, Bos. Joni, Iwan, dan Jupri, termasuk Komar, sekarang sudah jadi sasaran empuk. Mainkan. Mainkan apa, Bos? Masa kamu nggak ngerti? Ini kesempatan bikin mereka dendam sama Muslihat. Siap, Bos. Bergerak sekarang. Minuman saya boleh habisin dulu. Boleh, tapi combronya buat saya.
Singkong diparut dan digoreng dengan sensasi rasa oncom pedas di dalamnya. Oncom di jero, combro. Halo, Saeb, ya, ini Junaedi. ya. Saya ditelepon anak buahnya Kang Mus. Anaknya Kang Bahar kecopetan di pasar. Anak atau istri mudanya? Anak. Oh, Hari ini copetnya harus ketemu. Kalau enggak, kita semuanya habis. tenang, aman. Sudah ya, saya lagi diangkut. Iya. Ih, Kirani mau pergi melapor kehilangan ke kantor polisi. Diantar Imas. Ya. Imas? Iya teh. Berangkat sekarang. Iya. Dompet aku kok ada di sini? Waktu Imas kecopetan di angkot, dompetnya juga pulang sendiri. Amin yang nemuin dompet Imas. Utuh. Nggak jadi ke kantor polisi teh? Gak. Dompet Kirani ketemu. Di mana? Di halaman. Katanya waktu kemarin Imas kecopetan di angkot, dompetnya pulang sendiri, ditemuin Amin di halaman. Halo? Gimana? Aman, Kang? Sudah ketemu dompetnya? Belum. Kenapa kamu bilang aman? Teman saya bilang aman. Saya nggak ngerti. Sini kamu. Saya tunggu di Simpang 5. Apa rencana langkah kamu untuk bisa dekat dengan lingkaran Kang Bahar dan Muslihat? Halo? Apa? Gak mau lagi ketemu sama aku? Mau dong. Kapan? Kapan ya? Kalau udah tahu kapannya, telepon aku ya. Iya. Mwah. Siapa? Supirnya Kang Bahar. Bagus. Tadi ada yang telepon 2 kali. Sekarang 3 kali. Halo? Uyan? Siapa ini? Muslihat, alias Kang Mus. Karyawan papinya Kinanti? Bukan, keluarga. Ada apa? Kita harus ketemu. Ada yang harus kita omongin. Kapan? Besok saya telepon lagi. Ya, Kang. Iya, Kang. Dompet Kirani sudah ketemu. Ada yang mengembalikan. Siapa, Kang? Nggak tahu. Ditaruh di halaman rumah. Habisin. Dompet Kirani sudah ketemu.